Halo semua, di sini saya akan menceritakan pengalaman kerja saya selama 2 tahun bekerja di suatu perusahaan dispatch company. Dispatch company itu apa? Kalau di Jepang itu namanya Haken Gaisha. Perusahaan ini bisa disebut juga dengan perusahaan agen tenaga kerja. Jadi, perusahaan ini punya customer. Customernya itu adalah perusahaan yang punya proyek. Jadi, tenaga kerja yang bekerja di dispatch company ini akan dilempar ke perusahaan yang punya proyek untuk mengerjakan proyek mereka sampai kelar. Gitu. Jadi, ya, perusahaan ini tidak punya proyek. Dia mengandalkan proyek perusahaan lain untuk mendapatkan uang. Kelebihan dari perusahaan dispatch company ini adalah kita bisa banyak pengalaman kerja di perusahaan lain. Itu bisa memperindah portofolio kita. Waktu itu saya pernah dikirim untuk mengerjakan proyek di salah satu perusahaan besar namanya Fuji Xerox. Kemudian pernah juga bekerja di salah satu kliennya Honda. Terus ada juga di perusahaan game. Saya jadinya kayak bebas gitu ya. Beda kalau kita bekerja di perusahaan yang bukan dispatch, ya misalnya di Rakuten misalnya. Jadi kita misalnya kalau bekerja di Rakuten, lingkungan kerja kita ya itu aja. Terus bahasa pemrograman yang digunakan ya yang sudah ditentukan oleh perusahaan Rakuten. Sedangkan kalau kita di dispatch, kita bisa memilih ya setelah proyek selesai misalnya aja di proyek pertama mengerjakan PHP. Terus bosan dengan PHP, terus bisa lanjut lagi di proyek kedua misalnya mau coba di Java. Terus bosan di Java mau coba lagi misalnya bekerja di blockchain atau teknologi AI, itu bisa diganti-ganti. Itulah bebasnya menggunakan bekerja di perusahaan dispatch company. Tapi kekurangannya adalah ya salah satunya yang saya rasakan adalah tim yang kita bekerja bersama itu karena berganti-ganti, jadinya ya kita baru akrab sedikit harus berpisah lagi. Karyawan tetap di suatu perusahaan, maka kita akan kayak memiliki namanya jenjang karir. Sedangkan di perusahaan dispatch itu tidak ada jenjang karirnya. Dari awalnya masuk programmer langsung mau berpindah menjadi project manager nggak bisa. Karena ini dispatch company sudah ada kontraknya dari awal. Dikontrak sebagai programmer, harus bekerja sebagai programmer sampai akhir gitu. Setelah habis kontraknya baru kita bisa mengambil jenis tugas lain gitu. Bisa aja ada jenjang karirnya. Misalnya dari programmer mau coba jadi project manager misalnya, mau challenge jadi project manager. Jadi bisa seperti itu. Terus kekurangannya adalah mungkin ini tergantung dari perusahaannya. Jadi, saya merasa waktu itu bayarannya tidak terlalu besar. Ya bisa jadi alasannya karena bayaran dari customer itu kan, dari perusahaan customer itu sudah dipotong oleh perusahaan agennya. Terus setelah dipotong baru kita diberi gaji oleh perusahaan agennya. Itu sih tergantung dari perusahaan dispatch company-nya. Ada yang misalnya tidak transparan berapa pembagian bayaran antara tenaga kerja dengan keuntungan yang diambil oleh perusahaan. Kalau yang saya tahu, dengar-dengar yang dulu tempat saya bekerja itu 50% gaji saya, terus 50% dipakai perusahaan gitu, diambil perusahaan gitulah. Ada waktu ketika tidak mendapatkan perusahaan sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan bayaran dari dispatch company. Tapi untungnya di perusahaan saya yang lama itu ada kebijakan kalau tidak ada pekerjaan dari customer, maka perusahaan agen ini mengadakan proyek kecil-kecilan. Jadi saya spill aja gajinya waktu itu 15 juta. Sedangkan kalau kita bekerja di perusahaan customer itu gajinya bisa dapat 25 juta. Jadi beda jauh ya perbedaannya. Ya terus masalah penggajian juga itu agak kurang Mungkin kesalahan saya karena di awal tidak menanyakan apakah ada kenaikan gaji yang bisa diperoleh gitu.
Misalnya di perusahaan saya yang baru setiap tahun itu ada kenaikan gaji dan ada juga bonusnya. Memang harus ditanyakan itu dulu. Semua di awal itu harus ditanyakan dengan jelas. Jangan yang penting ada visa saya mau kerja di sini gitu. Jangan seperti itu. Kamu harus tahu hukum dan segala kebijakan yang ada di perusahaan. Dulu saya ya enak-enak aja sih awal-awal itu bekerja di dispatch company karena lingkungannya berubah-ubah, terus timnya juga berubah-ubah. Setiap suatu proyek selesai, kita itu disuruh untuk wawancara lagi. Jadi kita dilempar ke suatu perusahaan itu tidak serta-merta langsung bekerja di sana. Kita harus wawancara dulu. Kalau perusahaan customer itu menerima kita, maka kita akan dilempar ke perusahaan itu untuk bekerja. Jadi tetap melalui namanya wawancara. Karena banyak proyek yang pernah saya kerjakan di suatu dispatch company, jadi saya itu kalau sudah mau pindah lagi harus wawancara terus. Jadi itu salah satu yang membuat saya harus cari perusahaan lain, keluar dari perusahaan dispatch ini untuk cari perusahaan yang jadi pekerja tetap gitu ya. Jadi cukup di perusahaan yang sama, bekerja terus di sana untuk mengerjakan suatu project. Oke, itulah yang aku ceritakan mengenai dispatch company. Untuk sebenarnya banyak ceritanya, tapi karena berhubung waktu tidak begitu banyak, jadi saya sudahi sampai di sini. Oke, semoga menjadi suatu inspirasi ya. Terima kasih.